Yang pertama ada ovarium. Ovarium merupakan salah satu organ reproduksi utama pada wanita yang berbentuk seperti buah kenari dengan panjang sekitar 3 cm, lebar 1,5 cm, dan tebal 1 cm. Setiap ovarium ditutupi epitel selapis kuboid atau epithelium germinativum, yang berlanjut dengan mesotel menutupi tunika albuginea yang berisi jaringan ikat padat. Di bawah tunika albuginea, terdapat regio yang mengisi sebagian besar ovarium, berisi stroma jaringan ikat yang banyak mengandung sel-sel berbentuk fusiform dan banyak folikel ovarium. Ini merupakan bagian korteks. Kemudian di tengah-tengah terdapat medula, yang merupakan bagian terdalam ovarium. Mengandung banyak jaringan ikat longgar dan pembuluh darah yang memasuki organ melalui hilum dari mesenterium yang menahan ovarium. Tidak ada batas yang tegas antara daerah korteks dan medula ovarium. Lalu di sebelahnya terdapat preparat ovarium. Di bagian A terdapat bagian korteks, di bagian terluar atau di bagian B ada epitel germinativum, di bawahnya terdapat tunika albuginea bagian C, lalu di bagian D ada folikel primordial, di bagian E ada folikel primer, di bagian F ada folikel primer menuju sekunder, lalu di bagian G terdapat folikel sekunder, yang di dalamnya terdapat antrum yang bagian H. Folikel primordial terbentuk selama kehidupan janin dan terdiri dari satu oosit primer yang dikelilingi oleh satu lapisan sel folikular gepeng. Nah, folikel ini berada di lapisan superficial di daerah korteks. Nah, dengan pelepasan hormon FSH dari hipofisis, folikel primordial akan terus berdiferensiasi dan berproliferasi. Ketika pada epitel kuboid disebut dengan folikel primer unilaminar, dan ketika membentuk epitel folikel berlapis yaitu granulosa disebut dengan folikel primer multilaminar. Di antara oosit dan sel granulosa dari folikel primer berkembang selapis materi ekstrasel yang disebut dengan zona pellucida. Ketika folikel terbentuk, sel stroma di sekitar folikel secara cepat berdiferensiasi membentuk TK folikuler yang cairannya akan berkumpul di ruang besar semakin menyatu, dan sel granulosa tersusun membentuk rongga yang besar disebut antrum dan disebut dengan folikel antrum. Selama sel granulosa terbentuk membentuk sebuah antrum, sebagian sel lapisan ini membentuk hilo kecil yang disebut dengan cumulus oporus yang terhubung melalui corona radiata. Pada tahap ini, folikel sudah disebut dengan folikul de Graaff atau folikel matang. Ovulasi adalah proses pelepasan oosit dari ovarium yang terjadi setiap bulan selama siklus menstruasi wanita. Proses ini dimulai dengan folikel ovarium yang berkembang dan menghasilkan estrogen yang memicu sekresi hormon gonadotropin releasing atau GnRH dari hipotalamus. Lonjakan GnRH akan merangsang kelenjar pituitari untuk mengeluarkan hormon LH atau luteinizing hormon. LH yang meningkat akan memicu yang pertama meiosis 1 selesai oleh oosit primer, yang kedua produksi prostaglandin dan hyaluronan, yang ketiga penggelembungan pada stigma, dan yang terakhir ada kontraksi otot polos. Tekanan dari cairan folikel yang meningkat dan pelemahan dinding folikel menyebabkan ovarium pecah di bagian stigma. Ini memungkinkan pelepasan oosit, corona radiata, dan cairan folikel. Oosit sekunder bersama dengan cairan folikel yang mengandung hyaluronan ditarik ke tuba uterina tempat terjadi fertilisasi. Jika oosit tidak dibuahi dalam sekitar 24 jam, ia akan mengalami degenerasi. Sisa sel folikel yang tertinggal di ovarium kemudian berdiferensiasi menjadi corpus luteum di bawah pengaruh LH. Proses ini menandai akhir fase folikular dan awal fase luteal dalam siklus menstruasi wanita. Setelah ovulasi, sel-sel granulosa dan TK internal folikel ovarium menyusun diri membentuk suatu kelenjar endokrin sementara, yaitu corpus luteum pada korteks ovarium. Saat stimulasi LH, sel granulosa menyekresi progesteron dan sel TK internal menyekresi estrogen selama 10-12 hari. Bila rasakan stimulasi LH selanjutnya dan kehamilan tidak terjadi, korpus luteum mengalami apoptosis sementara jaringan beregresi. Akibat penurunan sekresi progesteron adalah menstruasi. Estrogen yang dihasilkan korpus luteum aktif menghambat pembebasan FSH dari hipofisis. Setelah korpus luteum berdegenerasi, sekresi FSH meningkat lagi yang merangsang pertumbuhan sekelompok folikel lain dan memulai siklus menstruasi berikutnya. Saat kehamilan, sel-sel trofoblast embrio menghasilkan HCG. HCG bekerja pada korpus luteum dengan mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan dari kelenjar endokrin serta merangsang sekresi progesteron yang mempertahankan mukosa uterus. Korpus luteum kehamilan ini menjadi besar dan dipertahankan oleh HCG selama 4-5 bulan, lalu berdegenerasi dan digantikan oleh korpus albicans yang besar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tuba uterina. Tuba uterina atau aviduk itu adalah dua saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim. Tuba uterina ini juga dikenal sebagai saluran tuba yang dilapisi dengan sel-sel seperti rambut yang disebut dengan silia untuk membantu memindahkan sel telur dari ovarium ke dalam rahim. Tuba uterina itu sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, paling dekat dengan ovarium yaitu infundibulum yang memiliki fimbre yang fungsinya untuk menangkap ovum saat ovulasi. Lalu ada bagian ampula yaitu tempat tersering terjadinya fertilisasi antara sperma dan ovum. Lalu ada bagian ismus yaitu penyempitan yang lumennya lebih sempit daripada ampula dan infundibulum, serta ada bagian intramural atau yang bagian dari uterus. Dan untuk mukosa dari
Untuk mukosa dari tuba uterina sendiri, yaitu adalah epitel dengan dua jenis. Yang pertama ada epitel kolumnar bersilia yang fungsinya untuk menyapu ovum untuk menuju uterus, dan ada sel pek sekretori yang fungsinya untuk mensekresikan sekret untuk membantu transfer dari ovum menuju ke uterus. Sebelumnya, perkenalkan saya Hana dan di sini saya akan menjelaskan mengenai uterus. Uterus itu adalah sebuah organ berbentuk pir dengan dinding otot yang tebal. Uterus itu membentuk sebuah fundus di bagian superior dan membentuk isthmus atau penyempitan di bagian inferior, dan bagian yang paling besar adalah bagian korpusnya. Lalu untuk lapisan-lapisannya ada 3 lapisannya. Yang pertama ada perimetrium. Perimetrium itu adalah lapisan yang paling luar dan dia berhubungan dengan ligamen-ligamen dan merupakan serosa yang dilapisi oleh mesotel. Yang kedua adalah miometrium. Miometrium adalah lapisan yang paling tebal di uterus dan ini berisi otot-otot polos. Selanjutnya yang ketiga adalah endometrium. Endometrium berisi epitel selapis silindris dan memiliki 2 stratum, yaitu ada stratum basal dan stratum fungsional. Stratum basal adalah stratum yang tidak akan luruh pada saat menstruasi dan stratum fungsional adalah yang luruh pada saat menstruasi. Selanjutnya ada endometrium. Endometrium merupakan struktur yang menurun saat menstruasi dan terdiri dari epitel dan lamina propria. Sel epitelnya kolumnar selapis dan merupakan campuran sel bersilia dan sel sekretorik. Lamina proprianya terbagi menjadi 2 zona, yaitu stratum functionalis yang merupakan lapisan yang menurun saat menstruasi dan stratum basalis. Selanjutnya ada fase-fase dari endometrium. Yang pertama ada fase menstruasi. Progesteron ovarium menurun, degenerasi korpus luteum, dan peluruhan stratum fungsional. Yang kedua ada fase proliferasi, yaitu peningkatan kadar estrogen dan endometrium beregenerasi dari stratum basal. Kemudian ada fase sekretorik. Progesteron dari korpus luteum menyebabkan edema lamina propria dan penebalan endometrium. Kelenjar sangat melingkar dan lumen melebar, kemudian arteri melingkar memanjang. Selanjutnya adalah miometrium. Miometrium ini adalah lapisan yang paling tebal di bagian uterus kita, yaitu tersusun atas otot polos yang dipisahkan oleh jaringan ikat, dan di dalamnya itu terdapat plexus vena dan juga pembuluh limfatik. Nah, ketika masa kehamilan, miometrium kita ini akan mengalami, sel-sel otot polosnya itu akan mengalami hiperplasia, sel hipertrofi, kemudian juga pengerasan di bagian dinding uterusnya, itu tuh supaya membantu ketika proses kehamilan. Setelah proses kehamilan atau kelahiran itu sudah selesai, nanti sel-selnya akan mengkerut, lalu juga peluruhan dari sel-sel kolagen yang tidak digunakan kembali, dan bagian dari miometrium ini akan kembali normal seperti sebelum masa kehamilan. Dan di sini bisa dilihat di bagian preparatnya, yaitu pada masa fase proliferasi di bagian lingkaran merah itu adalah bagian miometriumnya. Kemudian ada cervix uterina. Dia merupakan leher bagian uterus yang berada di paling bawah. Nah, cervix sendiri dia akan mengandung banyak kelenjar cervix yang nanti bertujuan untuk mengetahui perubahan aktivitas sekretorik selama berbagai fase haid. Cervix sendiri dia akan dilapisin oleh epitel silindris tinggi yang nantinya di bagian portio vagina atau kanalis vaginalisnya dia bakal berubah menjadi epitel berlapis gepeng tanpa tanduk. Di lamina proprianya sendiri, dia nanti bakal mengandung banyak glandula servikal dan juga jaringan ikatnya akan lebih fibrosa daripada yang ada di uterus. Dan kadangkala akan terlihat nodus limfoid di bagian laminanya. Kemudian untuk di tunika muskularisnya, otot polosnya nanti akan memanjang ke dalam serviks tetapi tidak sepadat otot yang ada di korpus uterus. Siklus menstruasi terdiri dari rangkaian perubahan yang terjadi pada endometrium di rahim. Siklus ini terbagi menjadi 3 fase utama, yaitu fase menstruasi, proliferasi, dan juga sekresi. Fase menstruasi dimulai dari hari pertama sampai ke-5, di mana terjadi ketika sel telur tidak dibuahi oleh sperma, maka darah akan meluruh. Di sini, darah meluruh yang dimaksud adalah terjadi peluruhan lapisan fungsional dari endometrium. Kemudian yang selanjutnya adalah fase proliferasi, di mana terjadi pada hari ke-6 sampai ke-14. Di fase proliferasi ini, pertumbuhan kembali lapisan endometrium di bawah pengaruh hormon dari estrogen. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase sekresi, di mana di fase sekresi ini yang bekerja adalah hormon progesteron untuk mempertahankan lapisan rahim agar siap untuk sel telur yang dibuahi. Jadi setelah ovulasi pada hari ke-14, hormon progesteron disekresikan oleh korpus luteum untuk persiapan implantasi dari sel telur yang dibuahi oleh sperma.
Selanjutnya saya akan menjelaskan fertilisasi yang merupakan fase penyatuan gamet wanita dan pria yang biasanya terjadi dari dalam ampula tuba uterina. Yang langkahnya ada yang pertama, pada kontak dengan sel-sel dari koronariata, sperma mengalami reaksi akrosom yang hyaluronidase dilepaskan oleh eksositosis di beberapa lokasi di sekitar plasperma, yang memungkinkan sperma untuk bergerak lebih mudah ke zona pelusida. Yang kedua adalah protein spesifik pada permukaan sperma mengikat reseptor ZP3 dan ZP4 yang mengaktifkan protease akrosin pada membran akrosom untuk mendegradasi zona pelusida secara lokal. Yang ketiga, sperma pertama mempenetrasi zona pelusida berfusi dengan oosit plasma lemma dan memicu Ca2+ melepaskan dari vesikel yang menginduksi eksotitosis pada protease dari granula kortikal. Reaksi kortikal ini menyebar secara cepat seperti gelombang di seluruh permukaan pada oosit, dengan protease mengubah zona pelusida untuk membentuk pembatas perivetelin yang tidak dapat penetrasi merupakan blok permanen untuk polispermia. Yang keempat, inti dari oosit sekunder secara langsung melengkapi meiosis 2, memproduksi badan polar kedua dan pronukleus wanita dari ovum haploid. Inti haploid dari penetrasi tunggal kepala sperma mengalami kondensasi menjadi pronukleus pria. Fusi dari kedua pronukleus menghasilkan sel diploid baru yaitu zigot. Selanjutnya implantasi. Implantasi adalah penetrasi epitel uterus oleh blastokista. Implantasi dibagi menjadi 3, yaitu implantasi embrionik. Oosit manusia dibuahi di ampula tuba uterina menghasilkan zigot yang mengalami pembelahan mitosis dan bergerak ke arah uterus. Setelah 4-5 hari, embrio mencapai rongga rahim, kehilangan zona pelusida dan memasuki tahapan blastokista. Blastokista melekat pada endometrium dan melakukan penetrasi, membentuk 2 rongga baru, amnion dan York sac. Cakram embrionik bilaminar terbentuk dari lapisan epiblast dan hipoblast. Kemudian selanjutnya adalah implantasi DC2. Stroma endometrium mengalami perubahan besar setelah implantasi. Fibroblast membesar dan aktif dalam sintesis protein menjadi sel DC2. Endometrium yang berubah ini disebut sebagai DC2. Terdiri dari DC2 basalis antara embrio dan myometrium, DC2 capsularis antara embrio dan uterus, dan DC2 parietalis melapisi sisa rongga uterus. Dan selanjutnya adalah plasenta. Plasenta adalah tempat pertukaran nutrien dan limba O2 dan CO2 antara ibu dan fetus. Terdiri dari bagian embrionik korion dan maternal DC2 basalis. Villi chorioalis dari trophoblast memperluas permukaan pertukaran. Villi dinfasi mesenkim embrionik dan kapiler yang bersambung dengan vaskular embrionik. Plasenta juga berfungsi sebagai organ endokrin, menghasilkan hormon seperti HCG, estrogen, dan progesteron. Selanjutnya ada reaksi DC2, di mana reaksi ini terjadi ketika adanya implantasi dari embrio ke endometrium atau dinding uterus. Nah, reaksi ini nyebabin endometrium menjadi lebih tebal karena adanya sel stroma yang membesar dan berubah menjadi sel DC2 yang akan berfungsi untuk menyediakan nutrisi, pertukaran gas, dan juga sekresi hormon. Pembesaran dari sel stroma dan perubahannya menjadi sel DC2 ini diinduksi oleh hormon progesteron. Sel DC2 ini mempunyai 3 bagian, yaitu bagian DC2 basalis yang akan menempel secara langsung dengan calon dari plasenta, lalu habis itu ada DC2 capsularis dan juga DC2 parietalis. Plasenta adalah tempat berlangsungnya pertukaran nutrien, limbah, O2, dan CO2 antara ibu dan juga fetus, serta mengandung jaringan dari kedua individu. Bagian embrionik dari plasenta adalah korion yang berasal dari bekas trophoblast dan bagian maternalnya adalah dari DC2 basalis. Kedua lapisan trophoblast sama-sama membentuk villi chorioalis yang akan menonjol ke dalam dari lakuna darah di DC2 dan nantinya akan menambah permukaan untuk penyerapan nutrien dan juga O2. Plasenta juga merupakan suatu organ endokrin yang nantinya akan berfungsi menghasilkan HCG, tikotropin korionik, kortikotropin korionik, estrogen, progesteron, dan juga hormon-hormon lainnya. Vagina adalah suatu struktur fibromuskular yang terbentang dari serviks ke vestibulum genitalia eksterna. Dindingnya memiliki banyak lipatan dan terdiri dari mukosa di sebelah dalamnya, kemudian di bagian tengah itu ada lapisan otot atau lapisan muskular, dan yang di paling luar adalah jaringan ikat adventisia. Nah, vagina ini tidak memiliki kelenjar di dinding-dindingnya, tapi lumennya itu dilapisi oleh epitel berlapis gepeng, kemudian menghasilkan mukus yang dihasilkan oleh sel-sel kelenjar serviks yang melumasi lumen pada vagina. Lamina proprianya terletak di atas lapisan otot polos yang terdiri dari jaringan ikat fibroelastis yang longgar dan kaya akan pembuluh darah. Seperti epitel serviks, lapisan vagina ini tidak terlepas saat kita sedang menstruasi atau saat haid. Kelenjar mame atau kelenjar payudara adalah kelenjar aksesoris yang ada di kulit yang terspesialisasi untuk mensekresikan susu. Kelenjar mame terdiri atas 15-25 lobus dari jenis tubulo-alveolar yang dipisahkan oleh jaringan adiposa dan juga jaringan ikat padat. Secara embriologi, kelenjar mame terbentuk sebagai invaginasi ektoderm permukaan sebagai garis
sepanjang garis ventral dan garis laktasi. Oke guys, jadi di sini aku bakal bahas tentang kelenjar mamae semasa belum terjadi kehamilan gitu. Jadi kan kita tahu kalau misalnya kelenjar mamae itu tersusun dari sistem lobulus-lobulus itu kan, dan juga ductus-ductus. Tapi itu cuma terjadi semasa dia tuh udah pubertas. Jadi kalau sebelum pubertas dia tuh cuma tersusun dari sinus lactiferus dan juga areolanya itu lebih cerah. Sedangkan kalau misalnya kita udah pubertas, mamae kita tuh cenderung jadi lebih besar karena ada penumpukan jaringan adiposa dan juga mulai terbentuk sistem-sistem ductus tadi, dan juga areolanya itu menjadi lebih gelap apalagi semasa kehamilan gitu. Nah, yang membedakannya itu kalau misalnya kelenjar mamainya itu nggak aktif atau nggak menghasilkan ASI, dia itu ditandai dengan banyaknya jaringan ikat dan juga unsur-unsur kelenjar. Dan juga kalau misalnya terjadi siklus haid itu tuh terjadi perubahan yang siklik. Contohnya kalau misalnya pramenstruasi, payudara kita itu menjadi lebih besar karena jaringan ikat yang ada di sana itu tuh menjadi agak edem gitu. Baik, selanjutnya adalah kelenjar mamae selama kehamilan dan juga laktasi. Nah, selama kehamilan dan laktasi, kelenjar mamae mengalami pertumbuhan sebagai akibat kerja sinergis dari beberapa hormon seperti hormon estrogen, progesteron, prolaktin, dan juga laktogen plasenta manusia. Salah satu efek hormon-hormon ini adalah proliferasi alveoli secretoris di ujung ductus intralobularis. Nah, pada kehamilan lanjut, alveoli dan ductus kelenjar melebar oleh tumpukan kolostrum. Kolostrum itu merupakan suatu cairan yang kaya akan protein dan mengandung leukosit yang diproduksi di bawah pengaruh prolaktin. Leukosit yang dimaksud di sini adalah imunoglobulin A yang pada nantinya bisa meningkatkan kekebalan dari neonatus. Setelah kelahiran, alveoli kelenjar payudara menjadi sangat aktif memproduksi air susu atau laktasi yang terutama dipengaruhi oleh prolaktin dari hipofisis anterior. Sepanjang laktasi, sekresi pada protein, membran terikat droplet lipid, laktosa, besi, dan kalsium sedang berlangsung dengan produk trakulmasi sebagai susu dalam lumen dari sistem ductus. Selanjutnya adalah regresi kelenjar payudara pasca laktasi. Dengan berhenti menyusui atau menyapi, sebagian besar alveoli yang memiliki sifat sekretoris selama kehamilan mengalami degenerasi. Terdapat apoptosis dan pengelupasan pada sel-sel utuh, bisa dilihat pada gambar di samping. Dengan sel-sel mati dan debris yang dihilangkan oleh makrofag serta autofagi pada sebagian besar sel-sel epitel lain, sistem ductus kelenjar kembali ke gambaran umumnya pada keadaan inaktif sebelum kehamilan. Setelah menopause, ukuran alveoli dan ductus kelenjar payudara akan berkurang dan terjadi pengurangan fibroblast, kolagen, dan serat elastin yang ada di stroma. Terus juga apoptosis selama regresi kelenjar payudara pasca laktasi. Setelah berhenti menyusui, semua alveolus kelenjar payudara mengalami regresi seperti tampak pada sediaan plastis sebuah alveolus yang ada di atas ini. Sel sekretoris ini kini memiliki struktur kobloid rendah dan banyak sel mengalami apoptosis dan telah terlepas ke dalam lumen. Air susu dengan droplet lipid juga masih dijumpai di tempat tersebut. Sel mati dan debris jaringan lain akan dihancurkan oleh makrofag.